Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Fahrul Jasmuni dalam channel Fahrul Raji, channel Aswaja Banjar. Pada kesempatan ini saya ingin membicarakan tentang bagaimana orang yang sedang sakit itu. Kita melihat hubungan sosial masyarakatnya itu kan. Jadi di daerah Banjar, khususnya di agak ke utara, itu di Hulu Sungai Utara, yang kalau dari Banjarmasin ke tempat saya itu 200 km ke utara menuju ke Samarinda, nah itu kan. Tapi masih perbatasan Kalimantan Selatan. Di sini masyarakatnya, gotong royongnya, kegiatan sosialnya atau yang hubungan dengan masyarakat itu begitu akrab, begitu rame, segalanya sesuatu dilaksanakan dengan gotong royong. Nah, di sini kalau ada masyarakat yang sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit atau tidak. Kalau yang tidak dibawa ke rumah sakit itu biasanya mereka datang, apalagi sudah banget atau nazak istilah itu kan, lalu kemudian keluarga kedatangan duduk, nah itu mendekati mayat itu. Yang lebih utama kalau yang dekat itu mereka ketika melihat orang yang nazak itu, yang hampir meninggal itu, setelah disentuh kakinya, telapak kakinya dingin, kemudian kakinya ini dingin sampai sudah ke paha. Nah, lalu mereka mulailah membacakan Yasin itu kan. Artinya roh itu sudah mulai meninggalkan kaki, naik ke terus itu kan. Nah, kemudian mereka periksa perut. Setelah itu ternyata sudah seperti menyatu itu, mereka bacakan Yasin. Nah, setelah itu bacakan Yasin, kemudian habis itu diberi pelajaran baca talqin. Yaitu yang orang yang nazar yang hampir meninggal tadi, didekatkan mulut ke telinganya, diajari la ilaha illallah. Nah, itu diajari demikian. Ada juga saat diajari itu dia berpaling terkadang itu kan, lalu dikembalikan lagi, tapi kebanyakan insya Allah bisa menerima. Nah, kalau sudah menerima la ilaha illallah Rasulullah, mulutnya berucap, atau terkadang dengan kami tidak kedengaran itu. Lalu kemudian matanya menutup, artinya meninggal dunia, rohnya sudah keluar dalam keadaan baik, akan mengucapkan la ilaha illallah. Karena kata Rasulullah, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, barang siapa yang akhir hayatnya dapat mengucap la ilaha illallah, sudah masuk surga. Nah, jadi sini masyarakat sudah yakin bahwa mereka itu meninggal yang baik. Nah, setelah itu lalu salah satu dari warga mengumumkan di jamaah di sini, masjid kecil atau musalla. Nah, karena di daerah saya ini setiap satu RT atau 2 RT ada musalla. Nah, mungkin beda ya dengan yang Jawa yang susah mencari musalla atau tempat salat. Kalau di sini sepanjang jalan dari Banjarmasin menuju ke Samarinda, itu di jalan itu banyak berdiri musalla, istilah Banjarnya itu langgar atau jamaah, tempat salat berjamaah itu kan. Nah, itu di sini diumumkan di Mek. Nah, diumumkan telah meninggal dunia si A tadi sore pukul 5:15 misalnya, akan dikebumikan besok pukul 10 misalnya itu kan. Nah, itu lalu keluarga yang tidak mendengar tadi, yang tidak bersaya itu datang semuanya, lalu akan musyawarah jam berapa. Tadi kan sudah diimlahkan jam 10. Kemudian yang mentalkinkan itu siapa? Biasanya di sini kalau mentalkinkan, yang baca talqin itu ada 3 orang itu kan. 3 orang yang baca talqin itu. Tiap orang yang baca talqin itu biasanya diberi 1 sarung. Sekarang diganti sudah dengan uang 50.000 atau 100.000. Jadi ada 3 orang yang mentalkinkan itu. Itu disusun rencana malamnya itu. Kemudian siapa yang menyebarkan undangan,
undangan itu disebar ke tiap musalla atau jemaah tadi, karena ada di sini ikatan rukun jemaah atau ikatan rukun musalla ya. Jadi ada persatuannya. Misalnya berdasarkan musyawarah keluarga kita untuk yang masalatkan mayat ini, mayat laki-laki kan, misalnya 10 jamaah atau 10 musalla, 10 kelompok jamaah musalla. Jadi kita belah undangan 10 undangan. Tiap undangan itu kita minta catatan ada berapa orang yang mampu mensalatkan. Misalnya tiap satu jamaah atau musalla tadi, ketua musallanya atau imam musallanya, nah itu kan, atau yang punya yang menjadi ketua di musalla itu menyatakan misalnya kami 10. Nah itu lalu diberi amplop 10 buah yang di dalamnya ada uang 25.000 atau 50.000. Nah nanti datang lagi ke musalla yang lain, ada beberapa orang yang sanggup, misalnya sanggup 7 saja. Nah jadi kalau 10 jamaah yang tadi dibagi sudah, jadi sudah kita dapat mengira berapa orang yang menyembahyangkan. Misalnya yang hadir 70. Nah itu 70 lah. Kan menurut kepercayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila 40 orang yang mensalatkan salat kifayah itu menempati satu wali, artinya kabul apa yang dibacakan dalam salat itu atau yang didoakan itu. Nah di sini seperti itu. Jadi disebar undangan. Terkadang mau 20 musalla atau kelompok jemaah itu, mau 20 kelompok jemaah, nah berarti 20 yang kita undang. Nah, disediakan juga uangnya berapa. Nah, disediakan misalnya 100 amplop gitu kan. Nah, 100 amplop ini bukan upah sebenarnya, ini adalah dari keluarga mayit itu bersedekah yang pahalanya untuk mayit tersebut. Nah, jadi di samping orang salat itu mendoakan, juga dari keluarga mayit itu memberikan amplop berupa sedekah yang pahalanya untuk mayit ini, tujuannya untuk meringankan keadaan dosa-dosanya dan sebagainya itu kan. Pokoknya tujuannya untuk meringankan keadaan mayit nanti saat menghadapi nungkar nangkir itu. Itu akabnya. Jadi itu di sini seperti itu. Nah, beda dengan kalau Muhammadiyah kan mereka tidak pakai amplop itu. Jadi kalau di ulama di sini menggunakan amplop sebagai sedekah. Nah, itu masih sedekah. Nah, itu kemudian sudah ditentukan demikian, besok harinya tinggal sesuai dengan hasil rencana siapa yang menggalikan lubangnya, siapakah yang buat kerandanya atau istilah kami di sini tabalanya. Nah, kalau dibuat demikian. Lalu karena di sini masyarakatnya banyak, semuanya ikut. Nah, terkadang ada beratus-ratus orang yang bekerja itu. Nah, kemudian masalah menggali lubangnya biasanya ada sudah khusus penggali lubang kuburan, ada 3 orang. Nah, mereka itulah yang diminta untuk menggalikan kuburan itu. Nah, setelah misalnya karena janji jam 10 tadi, kalau jam 10 itu datanglah undangan memenuhi rumah. Kalau rumah yang bersangkutan itu besar, kalau rumah bersangkutan tidak besar, disolatkan di masjid atau di musala yang terdekat dengan rumah. Nah, jadi misalnya mensalatkan itu pukul 10, sedang yang datang pukul 9 sudah datang, maka untuk mengisi waktu itu diadakan dulu tahlilan ala kadarnya untuk mengisi waktu. Nah, setelah itu baru disalatkan. Nah, dalam salatkan mayat tersebut itu ada protokolnya atau membawa acaranya. Nah, pembawa acaranya itu diwakili untuk mengucapkan terima kasih kepada para undangan atau saruan yang telah mendatangi memenuhi undangan untuk menyelenggarakan salat kifayah. Kemudian juga kalau dia itu seorang yang di masyarakat ini perannya besar, maka itu disebutkan peran-perannya di masyarakat itu. Beliau ini sebagai apa, misalnya sebagai ketua masjid atau ketua apa, atau orang yang rajin sholat dan sebagainya. Nah,
Kemudian dari pembawa acara tadi juga tak lupa mengucapkan maaf dan ampun seandainya mayat yang ada di depan ini itu terdapat kesalahan selama hidupnya dalam bergaul dengan masyarakat. Sebaliknya dari pihak yang keluarga mayat itu bersedia memaafkan. Nah, seandainya ada utang piutang disuruh membereskan dulu, itu kan. Setelah itu baru disalatkan, ditunjuk seorang imam, ustadz, yang kalau kami di sini tuan guru. Nah, misalnya kalau di Diritan itu ada 10 tuan guru, itu disuruh protokol atau pembaca itu milih siapa di antara tuan guru itu yang dianggap yang paling ilmunya itu paling tinggi, paling tua usianya, seperti itu. Nah, setelah disalatkan, lalu pembawa acara melanjutkan lagi. Demikian telah kita salatkan. Depan kita mudah-mudahan itu kan dia mendapat kelapangan di alam kubur, segala dosanya diampuni dan sebagainya. Nah, lalu sebelum menutup itu pembawa acara juga tadi kan telah disaksikan kelakuan waktu hidup, lalu meminta saksi kepada para yang hadir, apakah mayit yang ada di seorang ahli kebajikan atau bagaimana. Karena mereka sudah tahu bahwa selama hidupnya bagus dengan masyarakat, pengamal, suka beribadah, maka mereka ahli kebajikan. Nah, kemudian sebelum itu juga protokol atau pembawa acara memintakan salat 2 rakaat nanti malam yang pahalanya dihadang kepada yang meninggal, sebut namanya, nah itu, dan nama orang tuanya. Nah, atau misalnya bisa juga dibacakan ayat-ayat lain atau surah lain yang sifatnya itu kan baik. Nah, bacaan-bacaan lain yang pahalanya dihadang kepada mayat itu, demikian. Nah, lalu setelah itu lalu ditutup saja lagi oleh pembawa acara. Nah, dengan demikian berakhirlah itu kan salat jenazah. Nah, terkadang sering juga terjadi ada undangannya itu terlambat karena jauh, misalnya jaraknya 5 km atau misalnya 3 km. Nah, terlambat itu mayatnya ditahan dulu lalu disembahyangkan lagi oleh orang yang belakangan tadi, artinya tahap kedua. Nah, jadi itu tidak menggunakan pembawa acara lagi, langsung saja lagi. Nah, setelah itu lalu dibawa ke kubur, diangkat bersama-sama itu kan. Nah, dengan menggunakan keranda sampai di kubur itu. Lalu sebelum mayatnya itu kan tuan guru itu membacakan macam-macam tanah 3 kali itu kan. Nah, dari itu lalu dibaca sambil setelah itu masukkan ke dalam tanah itu membacakan Yasin. Semuanya membaca Yasin. Nah, yang hadir di situ bacakan Yasin sampai tanah itu menutup kubur itu. Setelah itu baru disiram dengan air Yasin. Kemudian waktu yang mayat meninggal itu daun seperti ini. Lalu di sini dibaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, baca lagi Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yakul, dan seterusnya. Itu sampai berbakul-bakul, itu juga dituangkan ke kubur, langsung disiram dengan air Yasin tadi. Kemudian dicari lagi daun kelapa atau kelapa yang masih hidup, dipotong itu kan, lalu diletakkan di sana. Kan Rasulullah pernah melakukan itu daun kurma kan itu kan. Nah, selama daun kurma itu tidak kering, maka mayatnya tidak akan disiksa. Begitu juga. Nah, itu diambil. Itu dia, lalu pulang. Kalau setelah selesai yang ditalkinkan oleh 3 orang. Nah, 3 orang yang menalkinkan itu ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga itu biasanya doanya saja, baca doanya itu kan. Nah, itu mendoakan yang itu. Setelah itu keluarganya pulang. Orang-orang sudah pulang, keluarga yang dekat terkadang tidak pulang, mereka duduk juga di sana dulu. Misalnya 5 orang atau berapa orang. Keluarga yang dekat, keluarga adik, kakak, mama, sepupu dan sebagainya, mereka juga membacakan Yasin, bertahlil di situ. Nah, itu setelah itu habis itu pulang. Untuk malamnya itu kubur mayat itu dijaga lagi, dijaga dengan mencari qari.
atau hafiz. Biasanya kalau di tempat kami ini dari santri, biasanya diminta santri 5 orang atau 6 orang untuk membacakan Al-Quran di kuburan. Misalnya dia selesai 1 malam, itu misalnya, atau misalnya tuan rumah menghendaki supaya 3 malam. Nah, mereka di kuburan itu membacakan Al-Quran sampai beberapa kali khatam, itu kan. Nah, itu jadi mereka dari malam, subuh, salat subuh, kemudian lanjutkan lagi sampai sore, lanjutkan lagi. Memang ada istirahat sedikit. Nah, kalau karunia tuan rumah menghendaki 3 hari, maka 3 hari mereka membacakan Al-Quran sampai beberapa khatam, itu kan, bisa 3 kali khatam atau berapa khatam. Nah, itu. Dan mereka yang membacakan itu diberi upah. Misalnya perjanjian kalau 6 orang misalnya dengan 5 juta misalnya 3 hari itu. Nah, itu setelah itu dibayar, itu kan. Nah, itu tradisi kami di sini. Jadi setelah itu sampai waktunya habis sudah selesai. Nah, tinggal nanti kalau memasukkan mayat tadi itu namanya malam turun tanah. Misalnya hari meninggal, sore ini dikuburkan, 1 malam itu namanya malam turun tanah. Nah, itu di rumah keluarga yang meninggal itu dibacakan Yasin, tahlilan, kemudian didoakan supaya rohnya itu diterima dan diampuni segala kesalahan-kesalahannya, didoakan mudah-mudahan kuburnya itu menjadi lapang, nah, bagian dari surga, itu kan demikian. Nah, jadi itu yang menyahari. Nanti dilanjutkan lagi 3 hari, 7 hari, 15 hari, itu kan 25 hari, 40 hari, kemudian 70 hari, 100, itu kan. Jadi itu namanya 100 saja, tidak ada 1000 seperti di Jawa, itu kan. Itu lain-lain nanti doanya. Nah, itulah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, mungkin orang luar menilai itu jauh banget bid'ahnya. Nah, itu kan. Memang zaman Rasulullah itu ada sedikit yang sangkut, tapi itulah amalannya sudah yang diamalkan. Nah, mereka keluarga tidak merasa terbebani sebenarnya, seperti meninggal hari sampai mahal itu tidak pernah terbebani. Mereka sukarela. Nah, karena kan mereka tahu bahwa itu hanya sunat. Bagi yang punya harta, mereka laksanakan. Bagi yang tidak punya harta, cukup 1 piring nasi atau kue diserahkan kepada tuan guru yang memimpin tahlil di rumahnya, didoakan seperti itu. Bagi yang keluarga mampu, itu diundang masyarakat untuk mengadakan acara tahlilan gitu. Demikian dulu sekedar info. Nah, yang ada kami di Kalimantan Selatan, utamanya di Hulusan Utara. Salah khilaf mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.